Abu Bakar di sini adalah Abu Bakar tabi'in tadi, muridnya sahabat. Nah, dia menceritakan bahwa ada yang bercerita kepada Abu siapa sahabat. Apa katanya? Kata sahabat, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW ketika sampai di Al-Arj, satu daerah sebelum masuk ke kota Makkah, ya, beliau menuangkan air ke kepalanya karena haus atau panas, sementara beliau sedang berpuasa. Nah, ini hadisnya. Jadi ada hadis seperti ini, ada 3 hadis gitu. Ada 3 hadis, termasuk salah satu aksar itu Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, aku punya kolam untuk berenang. Maka ketika puasa di siang hari aku menekan buku di dalam kolam renang itu. Jadi berjam di dalam kolam. Nah, poinnya ini, isi hadis di atas memberi penjelasan bahwa di saat sedang berpuasa karena panasnya terik matahari, maka seseorang boleh menyiram atau mengkompres kepala ataupun anggota tubuhnya yang lain dengan air. Ya, cuma yang kita saat ini kan musim panas. Mereka musim panasnya di Arab itu kan luar biasa, 50 derajat loh Pak. Bayangkan kita 30 derajat aja itu 50 derajat, panas sekali. Nah, dengan kondisi seperti itu Rasulullah mengopres kepalanya tadi, surganya dikasih air, takutnya kepalanya diguyurkan kepala. Nah, dengan menyiram atau mengopres kepala atau anggota tubuhnya, maka air akan masuk ke dalam bagian tubuh atau kepala melalui pori-pori kulit sehingga akan terasa segar. Jadi air itu nggak hanya sekedar mengalir selesai ketika mandi itu masuk ke dalam pori-pori kulit. Kenapa kalau kita habis mandi itu segar? Karena air itu meresap masuk ke dalam tubuh kita, masuk lewat pori-pori kulit kita ke dalam tubuh kita jadi segar. Kalau air itu diguyur terus langsung bablas gitu ya nggak segar gitu, meskipun kita mandi. Nah, ini jadi rahasianya mandi ternyata gitu. Dengan demikian memasukkan sesuatu benda ke dalam bagian tubuh di saat berpuasa, asalkan tidak melalui rongga mulut atau hidung, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Dengan hadis tadi, Rasulullah ternyata memasukkan air ke dalam tubuhnya melalui pori-pori kepalanya dan pori-pori kulit. Ternyata tidak batal puasanya, boleh. Nah, dengan berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang diceritakan pada hadis di atas, maka diambil kesimpulan melakukan vaksin dengan injeksi di saat berpuasa melalui aliran darah, yang memasukkan obat vaksin ke dalam tubuh kita tapi melalui aliran darah, maka itu tidak membatalkan puasa dan hukumnya menjadi boleh. Yang kedua, melakukan injeksi dengan memasukkan cairan vitamin ke dalam tubuh ataupun diinfus, dan juga injeksi insulin bagi penderita diabetes agar lebih sehat saat berpuasa melalui aliran darah di saat berpuasa, hukumnya boleh dan tidak membatalkan puasa. Tapi Ustaz, Ya. kalau infus itu bisa setengah liter. Ya. Infus itu Ya. kan setengah liter itu 600 mili. Ya. Berarti masuknya banyak. Ya nggak apa-apa, banyak sedikit sama saja. Oh, vitamin aja boleh kok. Biar segar. Nah, yang terakhir, memasukkan obat melalui dubur di saat berpuasa juga hukumnya boleh dan tidak membatalkan puasa. Makanya ketut di dalam air itu tidak membatalkan puasa. Karena saya lihat di Google itu masih ada itu yang posting itu, hati-hati berendam di dalam kolam, nanti kalau ketut bisa batal puasanya. Jadi kalau puasa gimana itu? Ternyata tadi itu dikhawatirkan airnya nanti itu masuk dalam dubur. Ketika ketut itu kan katupnya terbuka. Nah, terus airnya nyelonong masuk, batal. Nggak bisa kembung kalau begitu. Jadi Bapak Ibu, ya, memang di masa Rasulullah praktek insulin, injeksi, vaksin itu belum ada. Tapi dengan menggunakan hadis ini, para ulama fikih kontemporer, terutama para ahli medis setelah kemudian diskusi
di saat COVID kemarin, nah vaksin itu dibolehkan. Makanya kan kemarin waktu COVID 2021 itu kan kita vaksinnya bulan Ramadan. Saya masih ingat tanggal 11 Mei, 5 hari setelah puasa, 5 hari di hari kelima saat berpuasa. Pada waktu itu jadwal saya vaksin, ya tetap vaksin meskipun puasa. Karena tidak membatalkan. Majelis Ulama, Majelis Tarjih juga sudah membuat keputusan boleh apa itu injeksi ketika sedang berpuasa. Kecuali kalau memang keadaannya sakit, ya nggak puasa nggak apa-apa kan. Ketika sakit kan nggak apa-apa nggak puasa, tidak di lain. Tapi kalau lemes tadi itu karena ke klinik dia minta dok, aku minta disuntik vitamin biar seger, nggak apa-apa. Paling dokternya cuma senyum aja. Sampai itu aneh-aneh yang saya datang ke sini tak kira ngapain biar disuntik vitamin biar sehat. Tapi kalau minum vitamin nggak boleh. Minum nggak boleh. Kalau biar boleh takut kan, vitamin pengenyang, biar kenyang. Ada orang kenyang kan? Asalnya tadi Bapak Ibu memasukkan apapun, benda apapun, makanan, minuman apapun, selama tidak melalui rongga mulut dan hidung, yang mulut dan rongga tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Jadi lewat jalur tadi, jalur pori-pori, jalur kulit, jalur aliran darah, jalur gugur tadi itu tidak membatalkan puasa. Jadi kadang ibu lebih-lebih bapak-bapak yang senior-senior yang punya penyakit diabetes kadang bingung, aduh kapan ya saya nanti insulinnya terlambat dan sebagainya, padahal dibolehkan. Kalau memang waktunya harus suntik insulin jam 10 siang, ya nggak apa-apa disuntik aja. Karena tidak sampai membatalkan puasa. Kalau lewat kuping atau telinga? Ya kan nanti akhirnya lewat tenggorokan. Iya kan, karena THT kan. THT itu kan satu jalur. Jadi apa itu telinga, hidung, tenggorokan kan satu jalur. Jadi kalau masukkan telinga nanti akhirnya nggak masuk lewat tenggorokan, kalau sampai masuk ke perut. Tapi kalau hanya di telinga luar aja, nanti nggak apa-apa. Ya kalau bapak ibu misalkan telinganya gatal terus pakai cotton bed, urut-urut apa diurut-urut pakai cotton bed, kan nggak sampai masuk tenggorokan ya nggak apa-apa. Ya hidung juga gitu, hanya sampai di bagian sini aja mungkin apa itu gatal atau apa enggak. Kalau Donor darah tidak apa-apa. Donor darah tidak apa-apa termasuk bekam. Memang kasus bekam ini ada dua hadis. Cuma hadis satunya itu dimansukh oleh hadis yang terakhir. Ya hadis yang pertama itu Nabi pernah melarang sahabatnya untuk berbekam ketika berpuasa. Jadi Nabi melarang ya apa itu bekam atau orang yang berpuasa berbekam itu puasanya batal. Tapi kemudian dimansukh hadis yang lain, ternyata Rasulullah pernah melakukan bekam padahal beliau sedang berpuasa. Sehingga para ahli fikih kemudian menyepakati bahwa bekam, donor darah atau mungkin terluka keluar darah itu tidak menjadi batal ibadah puasa. Dulu kan ketika kita kecil itu kan kalau keluar darah itu kan batal ini. Tangannya keparang kena pisau batal ini. Padahal tidak. Karena di bekam itu ternyata tidak membatalkan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada waktu ya 20-15 menit saya lanjutkan untuk kajian Tauhidul Quran kita. Kita masih pada surat Al-Ghasyiyah. Kemarin sudah kita selesaikan ayat 17. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-18. Di dalam ayat 18 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajak kepada kita semua. Kemarin apalah yang dulu ilal ibili kaifa khuliqat, sekarang wa ilas samai kaifa rufi'at. Jadi Allah mengajak kita untuk berpikir dan langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Mudah-mudahan saya baca selesai bersatu. Ciptaan atau makhluk Allah yang berikutnya yang dijadikan sebagai objek untuk dipikirkan dan direnungkan itu adalah as-sama. Apa yang dimaksud dengan as-sama itu? Kata as-sama mempunyai makna dasar segala sesuatu yang ada di atas kita. Berapa tingginya tidak ditentukan. Kata as-sama kemudian diartikan, kita mengartikan sebagai langit.
Ya, kalau di sini nanti jadi langit-langit. Di dalam Al-Quran kata as-sama itu disebut ya sampai sebanyak 304 kali. Jadi banyak sekali itu. Ini kata as-sama. Lantas apa yang dimaksud dengan langit? Sebelum saya jelaskan apa yang dimaksud dengan langit ini, kenapa Allah mengajak masyarakat Mekah ketika itu berpikir atau merenungkan tentang langit? Karena pada saat itu langit bagi mereka itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Orang Arab, bahkan orang Arab itu punya ilmu khusus terkait tentang langit, namanya ilmu astrologi. Ya, mungkin kita juga ya sering mendengar gitu ya, astrologi. Apa astrologi itu? Astrologi itu ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu tentang benda-benda langit, khususnya bintang, tapi gunanya untuk meramal. Gunanya untuk meramal. Jadi orang Arab dulu itu kalau meramal kehidupan mereka itu dengan menggunakan bintang. Makanya kita pun juga sering baca mungkin yang muda-muda dulu itu bintangmu kok Leo kok Scorpio. Jadi itu ilmu bintang. Sehingga orang Arab itu sangat familiar dengan yang namanya langit. Familiar, sangat akrab dengan langit. Mereka itu sering menentukan ketika mau bepergian atau ketika mereka itu mau berdagang atau ketika mereka mau mengadakan sebuah tradisi acara itu melihat dari kondisi langit tadi itu, sehingga mereka sudah sangat familiar dengan persoalan langit. Makanya Allah kemudian nanti mengajak di ayat ini, Allah mengajak kepada orang-orang Arab Mekah ketika itu untuk merenung bagaimana langit itu ditinggikan. Nah kita aja yang perhatian terhadap langit itu. Nah kembali di sini apa yang dimaksud dengan langit itu? Kata as-sama ya, yang artinya tadi langit dipahami kadang kita itu memahami itu sebagai entitas tertinggi, sebagai sesuatu yang tertinggi dan hakiki, simbol alam ilahiyah. Ilahiyah itu simbol alam ketuhanan, lawan dari as-dunia sebagai entitas rendah tanah, yaitu simbol kehidupan manusia. Jadi kalau langit itu simbolnya Allah, Tuhan gitu ya. Sedangkan dunia ini simbolnya manusia. Dari makna as-sama ini kemudian dikenal adanya agama yang disebut agama Samawi. Apa agama Samawi itu? Agama langit. Nah, itu. Samawi tadi kan as-sama, dari kata sama langit. Berarti artinya agama langit. Apa sih agama langit itu? Agama yang sumber ajarannya karena tadi makna langit itu dipahami itu makna keilahian. Berarti agama langit itu agama yang sumbernya berasal dari ilahi, berasal dari Tuhan, dari Allah tadi. Nah itu namanya agama Samawi. Dulu kita sering ya menyatakan bahwa agama Samawi yang ada di dunia ini itu ada 3. Tapi ini sudah ada yang mulai membantah ya bahwa yang 2 itu bukan agama Samawi. Apa 3 itu? Dulu pertama adalah Yahudi, kedua Nasrani, ketiga Islam. Nah kemudian ada yang membantah, apakah Yahudi itu agama Samawi? Bukan. Kenapa? Karena agama Yahudi itu agama penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Jadi Nabi Musa diutus oleh Allah dengan kitab Taurat, kemudian menyampaikan risalah ajaran ketauhidan kepada masyarakat Bani Israel. Terus orang-orang Bani Israel mengikutinya. Nah setelah Nabi Musa wafat ya, kemudian 200 tahun kemudian setelah Nabi Yosua juga wafat yang memimpin Bani Israel, mulai terjadi penyimpangan karena ternyata Taurat itu dirubah oleh para rahib-rahibnya. Nah itu yang dijadikan sebagai pegangan oleh orang-orang Yahudi. Taurat yang sudah berubah ajarannya itu, sehingga di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan ibadah, penyimpangan ketuhanan, itu yang dijadikan sebagai dasar agama Yahudi sampai sekarang. Nah apakah yang seperti itu bisa dikatakan agama Samawi? Karena karena sudah berubah. Berarti agama Yahudi sekarang itu adalah
agama buatan para rahib-rahib Yahudi dahulu. Jadi bukan lagi berdasarkan Taurat yang murni, karena Taurat yang murni sudah hilang. Setelah Nabi Musa wafat itu kan Taurat yang murni itu hilang berantakan ya, tahu ribanya itu. Meskipun nanti akhirnya Nabi Yesaya itu mengumpulkan kembali, tapi kan sudah tidak lepas. Nah itu yang agama Yahudi. Begitu juga dengan agama Nasrani. Agama Nasrani yang apalagi sampai sekarang ya. Di zaman Nabi saja agama Nasrani itu sudah berubah total. Makanya Al-Quran banyak menyinggung tentang Trinitas. Kenapa? Karena saat itu Al-Quran atau Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Nasrani yang punya keyakinan Trinitas. Tuhan itu tiga, tiga itu satu, satu itu tiga. Ini yang menjadi perdebatan di dalam Al-Quran. Nah, apakah Nasrani yang mengajarkan Trinitas itu bisa dikatakan agama Samawi? Ya tidak. Masa agama Samawi kok Trinitas? Agama Samawi itu monoteisme atau tauhid itu tauhid.